pembicara pertama OG. Dipersilahkan. Baik, tes. Terdengar jelas ya Kak suaranya. Mohon izin saya tidak menyalakan kamera karena tadi agak bermasalah sinyalnya. Ya, kedengaran. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kami akan berkontribusi dalam perdebatan ini melalui dua hal, yaitu pertama, dengan memberikan pendirian kami, dan kedua, memberikan argumentasi tim pemerintah pembuka dalam perdebatan ini. Kontribusi pertama, kami akan membuktikan bagaimana pernikahan lintas etnis dapat efektif menjadi solusi dari masalah diskriminasi, sementara tim oposisi harus dapat membuktikan bagaimana solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang sudah ada. Status quo saat ini adalah kita hidup di dunia di mana setiap harinya masih terjadi banyak kasus diskriminasi dan ketidaksetaraan antara satu etnis dengan satu lainnya, di mana satu etnis ini merasa lebih superior dan memiliki kendali yang lebih besar lagi dibandingkan suatu etnis yang menjadi minoritas. Hal ini merupakan masalah yang sudah terjadi selama puluhan tahun lamanya, yang mana belum bisa diselesaikan juga hingga saat ini. Maka dari itu dibutuhkan solusi-solusi yang memang efektif dan dapat membawa perubahan signifikan dari permasalahan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang ada antar etnis ini sendiri. Pendirian kami sebagai tim pemerintah membuka adalah kami mendukung diberlakukannya pemberian insentif pada pernikahan multi etnis, karena kami merasa bahwa hal ini dapat menjadi solusi yang efektif bagi permasalahan diskriminasi yang ada. Yang mana akan lebih saya jelaskan lagi pada argumentasi kami dari pemerintah pembuka. Kontribusi kedua kami akan masuk ke dalam argumen. Poin pertama dari argumentasi kami, upaya yang ada saat ini tidak mampu menjadi solusi atas permasalahan diskriminasi. Layer pertama dari argumentasi kami adalah permasalahan yang ada saat ini adalah sekelompok etnis merasa lebih superior dari etnis lainnya. Seperti contohnya adalah saat ini ras kulit putih yang merasa lebih superior dari ras kulit hitam, atau misalnya di Indonesia, suku Papua mengalami diskriminasi oleh suku lainnya yang ada di Indonesia karena perbedaan yang mereka miliki. Dalam menyikapi permasalahan ini, telah banyak gerakan-gerakan sosial dan para aktivis yang juga menyuarakan kesetaraan ini. Namun pada kenyataannya, diskriminasi masih banyak terjadi. Dan masalah ini belum terselesaikan secara menyeluruh. Layer kedua dari argumentasi ini adalah masyarakat butuh bukti nyata untuk melihat bahwasannya setiap etnis adalah setara dan pada akhirnya mereka adalah sama-sama manusia. Problematika dari tidak terciptanya solusi dari permasalahan diskriminasi ini adalah karena masyarakat sendiri belum benar-benar memiliki bukti nyata bahwa pada akhirnya kedua etnis tersebut adalah etnis yang setara dan perbedaan itu menjadi tidak apa-apa karena pada akhirnya mereka adalah sama-sama manusia. Kita mengetahui bahwa saat ini aktivis-aktivis ini menyuarakan perbedaan-perbedaan yang ada dan tujuannya adalah menciptakan awareness. Namun pada akhirnya awareness ini tidak benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat karena mereka tidak melihat benar-benar atau menyelami bagaimana budaya dari satu etnis yang berbeda dengan etnis mereka. Sehingga ketika kita tidak benar-benar insentif apa yang akan Anda berikan dari tim pemerintah kepada rakyat yang melakukan pernikahan lintas etnis? Baik, akan saya jelaskan dalam argumentasi kami selanjutnya. Terima kasih. Oke, saat ini yang menjadi permasalahan adalah masyarakat tidak benar-benar menyelami apa saja atau bagaimana suatu budaya berbeda dari mereka itu benar-benar berjalan di society saat ini, sehingga mereka tidak dapat benar-benar bersimpati pada etnis yang berbeda ini. Maka dari itu, masyarakat benar-benar membutuhkan bukti yang nyata atau menyelami budaya dari etnis yang berbeda. Kami merasa bahwa hal ini dapat dicapai dengan pernikahan, karena ketika kita melakukan pernikahan, kita akan mengenal lebih lanjut lagi pasangan kita dari hal budaya, perspektif, ideologi mereka. Yang mana dalam pernikahan kita mengetahui bahwa akan terjadi pengenalan lebih lanjut dan manusia yang bersifat dinamis, mereka akan dapat berubah pemikirannya ketika mereka benar-benar melihat bukti konkret yang nyata. Hal itulah yang menjadi problematika dari adanya gerakan-gerakan saat ini, yang mana hal tersebut baik dilakukan tapi tidak efektif menjadi solusi karena masyarakat tidak dapat bersimpati kecuali mereka benar-benar menyelami budaya tersebut. Poin kedua dari argumentasi kami adalah kami merasa bahwa pernikahan ini menjadi solusi yang tepat. Layer pertama, dengan adanya pernikahan, maka kedua belah etnis akan lebih mengenal satu sama lain. Kita mengetahui dalam pernikahan, kita pasti melihat ada chemistry terlebih dahulu. Kita merasa tertarik dengan seseorang, lalu kita akan mencoba untuk mengetahui mereka secara lebih dalam lagi. Kami merasa bahwa dengan adanya pasangan ini, mereka akan lebih mengenali satu sama lain dari segi budaya, perbedaan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketika mereka melakukan pernikahan, mereka akan lebih mengenal satu sama lain dan menerima satu sama lain. Karena pernikahan hanya dapat terjadi jika ada penerimaan itu sendiri. Kami merasa dengan adanya penerimaan ini, bahwa yang terjadi adalah akan ada mindset yang lebih terbuka antar perbedaan etnis, sehingga pada akhirnya dengan kita lebih mengenali perbedaan tersebut, maka kita dapat
lebih menerima perbedaan tersebut, yang mana akan menjadi lebih efektif untuk menjadi solusi dari masalah diskriminasi yang ada. Layer kedua, keluarga yang dididik dari pasangan multi etnis ini, mereka akan dididik dengan paham bahwa etnis yang berbeda itu adalah setara. Dan kami merasa ini akan lebih progresif ke depannya, bahwa anak-anak ini dididik dari pasangan yang memang benar-benar mereka itu adalah pasangan yang berbeda etnis. Maka dari itu anak-anak ini akan tumbuh sebagai anak-anak yang memahami bahwa perbedaan itu tidak apa-apa. Dan maka dari itu dalam jangka panjang hal ini akan baik untuk perspektif masyarakat ke depannya. Karena pada akhirnya mereka benar-benar melihat, oh ada buktinya orang tua saya saja, walaupun mereka berbeda etnis, mereka dapat menerima satu sama lain dan perbedaan itu tidak masalah. Layer ketiga adalah mekanisme bagaimana insentif ini dapat diimplementasikan dalam pernikahan. Kami merasa bahwa kami percaya bahwa insentif ini tidak hanya dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk barang. Kami merasa bahwa jenis insentif ini tidak menjadi masalah. Dan kami merasa dengan adanya insentif, misalnya kita dalam bentuk uang ya insentif ini, hal tersebut justru akan semakin mendukung pernikahan ini sendiri. Kita mengetahui dalam pernikahan ada permasalahan, misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Dengan adanya insentif berupa uang misalnya, maka ini akan mendukung pernikahan dari keluarga multi etnis ini sendiri, sehingga mereka dapat menunjang kehidupan keluarganya di masa depan secara lebih baik. Jika di worst case-nya adalah kita melihat bahwa misalnya pada akhirnya etnis yang superior ini akan memanfaatkan etnis yang memang minoritas agar mereka mendapatkan uang. Kami merasa bahwa itu tidak akan terjadi, karena pada akhirnya ketika melakukan pernikahan akan terjadi banyak sekali pertimbangan. Pertimbangan tersebut salah satunya adalah apakah etnis superior ini benar-benar sedesperate itu untuk mendapatkan uang sehingga mereka harus memanfaatkan etnis minoritas. Kami merasa bahwa tidak seperti itu kenyataannya. Mereka bisa saja mencari yang etnisnya sama dan dapat menunjang mereka secara ekonomi. Tapi pada dasarnya dalam melakukan pernikahan di sini kita melihat adanya chemistry, adanya ketertarikan, dan bahwa hal intrik tadi tidak akan terjadi karena dalam melakukan pernikahan etnis yang superior tidak akan dengan gamblang atau menikah begitu saja. Di keesokan hari ketika mereka sudah ketika mereka tahu bahwa ada insentif, maka kami merasa bahwa hal ini dapat efektif. Dan dalam mekanismenya sendiri kami merasa bahwa kebijakan insentif ini dapat menjadi efektif karena kita tidak akan semena-mena memberikan insentif ini secara langsung, tapi kami juga akan memberikan tenggat waktu terlebih dahulu. Misalnya 5 tahun untuk melihat bahwa pasangan ini benar-benar serius, baru kita akan memberikan insentif. Dan mereka juga akan dibekali dengan kelas-kelas pernikahan terlebih dahulu yang akan menunjang pengetahuan budaya satu sama lain, sehingga pernikahan ini akan berjalan secara jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pembicara pertama OB. Sekarang saya panggil pembicara pertama Bo. Dipersilakan. Oke, cek apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Cek. Oke, bentar buka timer dulu. Oke, kalau ada yang mau POI bisa lewat chat, tapi kayaknya aku nggak akan accept karena ya nggak yakin cukup atau enggak. Oke, tapi Oke, saya akan mulai pidato saya dalam saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Jadi apa yang akan dilakukan oleh oposisi pembuka? Dua hal yang simpel. Pertama, kita tentu tidak mau adanya insentif bagi orang untuk menikah secara lintas etnis. Tapi kalau orang mau nikah secara lintas etnis di kita, nggak apa-apa. Tapi yang kita nggak mau adalah adanya insentif uang yang diberikan oleh pemerintah bagi orang-orang yang mau nikah ini. Jadi di oposisi, jika orang sudah melakukan nikah lintas etnis yang tentu saja bisa karena kita tidak menentang pernikahan lintas etnis di mosinya, ini berarti orang sudah diberikan informasi dan tentu sudah terjadi diskusi yang menyeluruh yang terjadi dalam keluarga masing-masing pasangan misalnya. Namun yang kedua, kami rasa alokasi uang yang akan diberikan tim pemerintah akan lebih strategis jika dialokasikan ke hal lain yang justru menjadi sumber masalah dari konflik dan diskriminasi yang mereka katakan. Jadi, untuk menyelesaikan konflik, akan kita buktikan kenapa lebih baik di oposisi penutup.
Oke, sebelum ke argumentasi saya, satu sanggahan besar ke tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa ada diskriminasi antar suku karena ada yang merasa superior, maka dari itu kita harus memberikan edukasi pada mereka untuk memberikan rasa pada etnis-etnis ini bahwa mereka itu sama dan tidak ada yang berbeda. Ada beberapa respon di sini. Pertama, tidak ada penjelasan di tim pemerintah mengapa tiba-tiba suku ini mau konflik selamanya dan tidak ada insentif untuk menghentikan konflik. Kami akan menjelaskan kenapa ada insentif untuk tidak menaikkan konflik dan menghentikan konflik. Ada 3 alasan. Pertama, tentu konflik tidak menguntungkan karena ada kerusakan pada kedua belah pihak, maka dari itu mereka tidak mau melanjutkannya. Kedua, para anggota dari etnis-etnis ini tidak ingin hidup pada rasa tidak aman, maka dari itu tentu ada kritik kepada pemimpin-pemimpin suku misalnya untuk tidak melanjutkan konflik ini. Namun yang ketiga, pada sisi yang superior ini, mereka tentu akan ada rasa bahwa tidak perlu melanjutkan konflik ini karena tentu image mereka sebagai etnis tentu akan diperburuk karena mereka terus-terusan melakukan hal yang tidak baik, maka dari itu mereka ada insentif untuk tidak melakukannya. Namun yang kedua, jika tim pemerintah ingin mengajarkan perbedaan, kalau mereka mau melakukan itu, maka hal itu bisa dilakukan tanpa menyuruh orang untuk menikah dengan insentif. Namun yang ketiga, jikapun ada konflik dan diskriminasi, maka artinya adalah ini bukan konteks untuk mencari adanya solusi ke pernikahan ini. Berarti jika ada konflik antar etnis, maka pemerintah harus menjadi penengah untuk solusi yang lebih direct. Dan moreover, jika orang ingin menikah sesama suku mereka, tentu hal ini nggak apa-apa, karena ya ini sebagai pilihan legitimate untuk mereka untuk melindungi culture mereka sendiri misalnya, maka dari itu hal ini tidak apa-apa. Namun terakhir, mari balik logika pemerintah. Ketika karakterisasi yang dibawa mereka adalah banyak sekali orang yang rasis dan suka diskriminasi, maka pertanyaannya adalah kenapa dia tiba-tiba mau menikahi orang yang dia benci? Karena karakterisasi tim pemerintah sendiri adalah orang ini saling benci. Maka dari itu, dengan penjelasan mereka sendiri, proposal mereka tidak bisa berjalan. Oke, masuk ke argumentasi saya. Pertama, mengapa ini bukan kebijakan yang dibenarkan secara prinsip? Pertama, bagaimanakah parameter pernikahan yang ideal? Pernikahan yang ideal harusnya didasarkan pada rasa saling cinta tanpa campur tangan pihak eksternal. Inilah mengapa kita melawan adanya nikah yang dipaksa keluarga misalnya. Atau inilah mengapa ketika misal ada tensi dan konflik antara dua agama, ya tentu kita nggak maksa dua pasangan yang menikah dari agama yang berbeda. Maka dari itu apa yang terjadi di tim pemerintah? Yang terjadi di sisi mereka adalah orang menikah bukan karena pilihan mereka sendiri, tapi karena adanya tekanan untuk menikah, karena ada tekanan dan dorongan insentif dari ekonomi ini. Perbandingannya di oposisi adalah orang menikah dengan cara pun yang bagaimana adalah pilihan mereka sendiri dan tidak ada intervensi dari pihak luar. Dampak secara individu ini lebih kuat. Karena di tim oposisi, ketika orang bisa memilih sesuka mereka, berarti mereka lebih fulfilled secara individu. Misalnya mereka lebih senang atas pilihan mereka. Di sisi mereka mungkin ada kemungkinan orang melakukan second guessing karena mereka merasa bahwa mereka menikah hanya karena duit misalnya. Namun yang kedua, secara prinsip, pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan terhadap cara hidup masyarakat dengan identitas spesifik. Karena yang dilakukan pemerintah, maksudnya pemerintah bukan tim pemerintah, secara esensi adalah apartheid dengan langkah tambahan. Karena mereka mengatakan bahwa kamu harus menikahi seseorang hanya karena mereka dari etnis yang berbeda. Maka secara tidak langsung pemerintah setuju bahwa ras dan ethnicity adalah hal yang superior. Hal ini bisa saja karena mungkin misal ada orang yang dicintai Kak Gio. Namun, pemerintah tidak merekomendasikan orang yang dicintai Kak Gio itu karena dia berasal dari ras yang sama. Maka dari itu, secara tidak langsung, pemerintah ini merendahkan orang yang dicintai Kak Gio dan lebih menghargai orang dari ras yang berbeda. Maka dari itu, secara tidak langsung, ada apartheid dengan langkah tambahan yang terjadi di tim pemerintah. Maka dari itu, ini secara prinsip tidak bisa dibenarkan. Oke, masuk ke argumen kedua saya, mengapa ini akan memperburuk penyelesaian konflik yang mungkin dikatakan tim pemerintah. Yang pertama adalah justru di sisi mereka memperburuk konflik, karena ketika orang ini berasal dari etnis-etnis yang berbeda,
ketika ada pernikahan yang diinsentifkan ini, justru orang akan merasa bahwa kamu menikah ini hanya karena duitnya misalnya, kamu menikah bukan karena cinta atau lain sebagainya. Maka dari itu orang-orang ini justru akan bad mouthing satu sama lain karena mereka merasa adanya ketidaktulusan atau lain sebagainya yang justru menambah alasan untuk meneruskan konflik. Ini juga berdampak ke anaknya misalnya, seperti dikatakan pemerintah. Mungkin saja anaknya akan dikatakan sebagai anak yang lahir dari orang mata duitan dan lain sebagainya. Mungkin di sisi kita tetap bisa nikah bukan lintas etnis, tapi yang membedakan adalah orang ketika nikah lintas etnis di sisi oposisi telah melalui proses yang sangat detail dan sudah melalui perhitungan dan mereka sudah sadar atas konsekuensinya. Maka dari itu yang membedakan di sisi mereka adalah lebih banyak victim blaming bahwa salahmu sendiri menikah karena duit dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi di sisi mereka. Namun yang kedua, di sisi kami rasa uang yang dialokasikan tim pemerintah harusnya bisa dialokasikan ke hal yang lain. Misal, menyelesaikan ketidakadilan sosial, menyelesaikan kemiskinan misalnya, dan ya ketidakadilan sosial yang justru merupakan sumber dari konflik-konflik etnis ini. Maka dari itu kita tentu bisa lebih direct untuk menyelesaikan konfliknya. Dan tim pemerintah nggak bisa ngomong di sini dengan mengatakan kita bisa menyelesaikan konflik di kedua sisi. Nggak bisa, karena pemerintah punya budget yang terbatas dan harus dialokasikan secara strategis. Maka dari itu ini mutually exclusive. Terima kasih. Terima kasih pembicara pertama OO. Sekarang saya panggil pembicara kedua. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Boleh coba lagi? Halo, apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya, udah terdengar jelas. Sudah, saya akan mengaduk timer saya. Oke, apa sekarang lebih jelas? Ya, lebih baik. Saya akan memulai argumen saya dalam 5, Mohon maaf, referensi POI. Secara otomatis dia ke chat kan ya? Iya. Oh ya, jadi saya lebih milih untuk chat aja ya teman-teman ya. Kalau untuk ada POI silakan disampaikan chat. Kalau saya merespon saya akan menjawab, tapi jika tidak artinya saya tidak akan menjawab. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, saya akan mulai argumentasi saya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Perlu kami klarifikasi bahwa kami dari tim pemerintah menerapkan beberapa hal. Yang pertama, kebijakan ini hadir karena adanya masalah, sehingga akan dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua, klarifikasi kami adalah insentif memang termasuk ke dalam bentuk uang, namun tidak hanya terbatas pada uang, namun bisa kita berikan dalam bentuk-bentuk lain seperti subsidi dan juga beasiswa ataupun lain-lainnya yang tidak akan diperjuangkan pada debat kali ini. Lalu untuk memperjelas dari klarifikasi kami akan memaparkan dalam 4 layer. Yang pertama, masalah yang ada saat ini adalah nyata dan juga eksklusif di negara-negara multi etnis. Karena banyaknya etnis, tentunya akan ada ego kelompok ataupun ego suatu komunitas di mana ini merupakan behave manusia yang merupakan makhluk sosial dan butuh kelompok untuk bertahan hidup, sehingga timbullah ego ini. Namun masalah yang ada tidak melulu tentang konflik atau apalagi konflik bersenjata yang dikatakan oleh tim oposisi. Sehingga yang kami maksud di sini adalah konflik seperti diskriminasi sosial, di mana jika konflik bersenjata ataupun konflik yang menimbulkan HAM secara langsung itu sudah ada hukum yang mengaturnya, sehingga tidak pantas kita perdebatkan. Dan juga bahkan saya setuju bahwa solusi ini tidak efektif untuk mengatasi masalah konflik bersenjata. Lalu yang kedua, masalah yang sudah ada saat ini belum ada solusi yang benar-benar efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh tim oposisi juga bahwa saat ini masalah ini memang ada dan dibutuhkan solusi juga. Makanya kami di sini datang dengan solusi ini. Lalu yang ketiga, walaupun pada akhirnya tidak ada yang menikah ataupun kebijakan ini tidak berhasil, ini tetap tidak akan menjadi masalah dan tidak akan ada HAM yang ditimbulkan karena kebijakan ini adalah insentif untuk memotivasi. Jika tidak ada yang dirugikan, jadi tidak akan ada yang dirugikan kebijakan ini jika kebijakan ini tidak berhasil gitu. Maksudnya tidak akan, jika tidak ada yang menikah artinya pemerintah tidak akan keluar biaya apapun. Masalahnya malah dengan adanya kebijakan ini merupakan suatu bentuk usaha dan tentunya walaupun sedikit akan ada perubahan, walaupun kebijakan ini gagal walaupun tidak signifikan, namun sedikit demi sedikit akan ada kesadaran di masyarakat. Lalu yang keempat, jika tim oposisi takut adanya kepentingan untuk mencari insentif atau menikahnya dengan insentif aja, menurut kami di sini memang tidak apa-apa gitu. Memang biarkan saja mereka untuk menikah karena insentif, karena pun kemungkinan nantinya walaupun mereka sudah menikah nanti akan ada hubungan yang lebih intim di antara mereka, dan sehingga ini akan tetap akhirnya tetap akan memperbaiki hubungan mereka walaupun niat awalnya adalah untuk mencari insentif. Masuk ke dalam poin sanggahan kami, di mana
kami di sini akan menyanggah satu argumentasi praktikal dari tim oposisi secara langsung. Yang pertama, masalah dengan menikah ini adalah pilihan pribadi, dan ini adalah prinsip yang mereka tinggi, di mana menurut kami proposal ini tidak memaksa orang untuk menikah berbeda etnis, namun proposal ini menyarankan ataupun memberi motivasi orang untuk menikah walaupun dia berbeda etnis. Dan jikalau mungkin tim oposisi berpendapat bahwa ini terkesan memaksa, namun pada nyatanya tidak akan ada masalah juga, karena tidak ada hukum yang diterapkan pada proposal ini, sehingga orang yang tidak mau menikah antar etnis ini tidak akan mendapatkan hubungan apapun. Nah, jika kita melihat, ini akan saya lanjutkan lagi dalam poin argumentasi saya nanti, namun jika kita melihat kepada perdebatan yang ada, mungkin perdebatan ini akan memperdebatkan 3 hal ke depannya. Yang pertama, apakah ini masalah ini ada atau tidak di status quo? Lalu yang kedua, apakah menikah bisa menjadi solusi? Lalu yang ketiga, bagaimanakah dengan kepentingan dari etnis itu sendiri ataupun identitas etnis itu sendiri? Kami percaya bahwa status quo saat ini adalah belum cukup, di mana tim oposisi jangan sampai memalingkan diri bahwa kenyataannya pada saat ini diskriminasi sosial ini tetap ada. Seperti contohnya saat kita berada dalam satu kelas, lalu ada etnis minoritas yang ada di sana, pasti akan ada pandangan berbeda dari etnis mayoritas terhadap orang itu di kelas itu. Seperti walaupun konteksnya bercanda, seperti ledek-ledekan, namun itu adalah bentuk perbedaan pandangan yang jelas, dan itu menunjukkan suatu diskriminasi. Lalu yang kedua, jika tim oposisi pesimis terhadap pernikahan ini dapat menjadi solusi, namun pada kenyataannya pernikahan ini adalah bentuk penyatuan, bahkan di luar pernikahan pun, bahkan di luar pernikahan antar etnis pun, pernikahan ini menjadi solusi yang eksklusif dan juga efektif untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda walaupun masih dalam satu jenis etnis yang sama. Tentunya ini jika ada masalah dalam pernikahan, ini adalah sesuatu yang wajar, dan ini juga ada pasti di setiap keluarga, bahkan di keluarga-keluarga yang berbeda yang sama etnisnya gitu. Nah, di mana juga kami berpendapat jika pun nanti tim OO akan mempermasalahkan bahwa insentif ini akan membuat dunia tidak menjadi ideal gitu, di mana pernikahan itu terjadi karena suatu keterpaksaan. Namun kami juga berpendapat jika tim OO nantinya akan berpikir demikian, tidak akan ada dampak buruk yang terjadi. Jikalau mungkin ada terdampak buruk seperti adanya kehilangan identitas negara yang multi etnis gitu, di mana mereka akan kehilangan etnisnya karena ada pernikahan ini. Nah, menurut kami di sini dapat diatasi juga dalam beberapa hal. Yang pertama, di layar pertama, tidak ada bagian dari etnis yang akan menikah. Tidak semua bagian dari etnis akan menikah, di mana jikalau dikatakan bahwa etnis ini akan hilang gitu, ini tidak akan relevan karena tidak semuanya akan menikah gitu, hanya beberapa saja yang pasti akan menikah karena tidak semuanya akan termotivasi. Dan walaupun ternyata semuanya akan menikah, di layar kedua tidak akan mengubah identitas mereka. Maksudnya seperti ini, jikalau Anda ditanya asal ibu Anda dari mana, asal ayah Anda dari mana, Anda akan tetap mengatakan bahwa asal ibu saya dari Padang, asal ayah saya dari Jawa gitu. Nah, itu etnisnya tetap akan ada dan identitasnya tetap akan hidup. Lalu yang ketiga, di layar ketiga, apabila seorang anak nanti pun ternyata setelah dilahirkan dari dua etnis yang berbeda, nanti anak itu akan tetap dapat memiliki identitas etnisnya sendiri, seperti dia lebih suka menggunakan bahasa mana, dia pulang kampung ke arah mana, itu menunjukkan bahwa dia berasal dari sana gitu, dia etnis sana gitu. Nah, itu eksklusif, di mana identitas etnis ini tidak akan hilang. Masuk ke dalam poin argumentasi kami bahwa yang pertama, bagaimana kami menjamin bahwa mekanisme ini dapat berjalan efektif dan juga mendorong kemauan untuk menikah. Di mana kami berpendapat bahwa insentif ini bukan hanya sekedar untuk memotivasi agar adanya kemauan pernikahan antar etnis saja, namun juga untuk mereka yang memang pada dasarnya sudah ingin menikah namun mendapatkan masalah karena berbeda etnis. Makanya insentif ini hadir untuk menjadi motivasi lebih untuk mereka untuk tetap menikah dan mempermudah pernikahan mereka. Lalu yang kedua, kebijakan ini akan disosialisasikan secara masif dan juga intensif, dan tentunya akan ada setidaknya sedikit ataupun satu bahkan yang terpengaruh dari kebijakan ini yang termotivasi untuk menikah antar etnis. Lalu yang ketiga, pada skenario terbaiknya pernikahan ini akan sedikit yang berhasil, dan ini akan memotivasi orang lain yang belum berhasil untuk menikah dan akhirnya termotivasi dengan mereka yang berhasil. Dan pada skenario terburuknya yang keempat adalah jika pernikahannya pun tidak berhasil, tidak ada sama sekali yang menikah, namun pastinya akan tetap ada lambat laun dengan adanya sistem dengan adanya pemberitahuan juga masivitas akan insentif ini, tentunya akan ada timbul dari orang-orang yang tadinya memang sudah niat untuk menikah, untuk lebih yakin untuk menikah, seperti itu. Dari tim OG, kami percaya bahwa di base case kami, pernikahan lintas ini etnis ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara multi etnis, di mana seperti ada diskriminasi, kesenjangan, dan juga eksklusivitas yang kurang dari etnis-etnis minoritas. Nah, kami berpendapat kenapa pernikahan ini dapat menjadi solusi yang paling efektif, dan kami yakin karena di layar pertama kami berpendapat bahwa proposal ini hadir karena adanya masalah yang sangat jarang, yaitu pernikahan antar etnis, karena adanya ego yang telah saya jelaskan tadi. Di layar kedua, kami juga berpendapat bahwa jika ada yang ingin menikah, di sini proposal ini akan mendukung mereka yang ingin menikah
untuk mendapatkan jalur yang lebih mudah, untuk mendapatkan jalan yang lebih mudah untuk menikah di antara etnis mereka. Lalu yang kedua, proposal ini adalah sebagai bentuk dukungan pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Proposal ini tidak menghilangkan kebijakan yang sudah ada untuk yang dilakukan untuk mengatasi masalah etnis ya, tapi ini hanya untuk mendukung. Lalu yang keempat, proposal ini mengandalkan human being, yaitu untuk mencintai, menyayangi, dan juga menghilangkan rasa ego, sehingga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Lalu juga yang kelima, bahwa kebijakan ini merupakan jalan damai terbaik. Seperti yang kita tahu di status quo sudah banyak cara-cara yang dilakukan pemerintah, namun cara-cara pendekatan secara lebih intensif, lebih intim, ini tidak pernah dilakukan, sehingga pernikahan ini akan menjadi lebih efektif. Lalu yang keenam, kemungkinan keberhasilannya juga tinggi, di mana ini mengandalkan kekuatan perasaan, sehingga orang akan lebih mudah untuk terpengaruh. Bahkan saat orang itu tidak mencintai satu sama lain dari awalnya, namun dengan seiringnya berjalan perasaan, ini akan memperbaiki hubungan di antara mereka, sehingga seperti kita tahu juga bahwa angka pernikahan yang berlanjut dan juga angka pernikahan yang bercerai itu perbandingannya sangat jauh, di mana yang berlanjut itu lebih tinggi dibandingkan yang bercerai. Artinya kemungkinan untuk baik ini lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih pembicara kedua OG. Terima kasih pembicara kedua OG. Sekarang saya panggil pembicara kedua OO. Apakah saya terdengar nggak? Ya, terdengar. Oke, bentar ya, gue pasang timer. Pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi kekurangan dari tim opening government adalah mereka tidak pernah menjelaskan insentif seperti apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang mau menikah lintas budaya, namun penjelasan mengenai mengapa goal mereka, yaitu saling mengenal dan merubah pemikiran dari masyarakat yang multikultural, di mana mereka ingin menciptakan rasa menghormati dan sebagainya, tidak pernah tercapai. Mereka hanya menjelaskan bahwa ya sudah, nanti angka pernikahan, angka perceraian akan menurun, dan sebagainya, dan anaknya akan menjadi lebih bahagia. Namun saya merasa banyak sekali asumsi dan tidak ada landasan pemikiran yang efektif dari tim opening government. Konfirmasi yang kedua adalah, debat ini tidak membicarakan mengenai masyarakat yang sudah terbuka pikirannya. Contohnya di kota-kota besar di mana pernikahan lintas etnis sudah terjadi. Karena jika pernikahan lintas etnis sudah terjadi di status quo saat ini, maka pemerintah tidak perlu menciptakan proposal untuk menciptakan insentif lebih agar masyarakat dapat mulai berpikir ingin untuk menikah antar etnis. Jadi debat ini membicarakan mengenai di mana masyarakatnya masih memiliki kultur yang sangat-sangat kuat, di mana etnis menjadi sebuah kehormatan bagi seseorang, dan di mana masyarakat belum berpikir untuk menikah antar etnis, karena itu bukanlah sebuah hal yang normatif di dalam masyarakat saat ini. Namun yang kedua, saya merasa bahwa masyarakat multikultural yang harmonis itu tidak harus menikah satu sama lain, namun hanya perlu tercipta rasa hormat dan rasa menghargai setiap perbedaan, dan tidak perlu adanya asimilasi atau akulturasi budaya yang mungkin terjadi di tim opening government. Dan dalam speech saya juga akan menjelaskan mengapa akulturasi atau asimilasi di dalam pernikahan lintas etnis merupakan hal yang buruk. Argumen saya yang pertama, membicarakan mengenai mengapa dalam filosofi insentif dari pemerintah bukanlah sebuah hal yang baik untuk diberikan kepada masyarakat multi etnis. Member saya sudah menjelaskan bahwa ketika seseorang ingin menikah, maka perlu terdapat konsen di mana ia memilih pasangan itu karena pasangan itu merupakan 100% pilihan individu tersebut tanpa distraksi atau push dari pihak eksternal. Dari tim pemerintah, ketika mereka memberikan insentif pemerintah, maka terdapat intensi yang koruptif dari seseorang untuk menikah, karena mereka hanya melihat bahwa pernikahan itu hanya untuk sekedar uang, di mana orang dapat hanya mengincar insentif dan bukan mengejar untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Mengapa ini menjadi penting? Karena walaupun dalam best case scenario opening government, mereka dapat menciptakan pasangan yang lebih intim, namun dalam worst case scenario, terdapat juga kondisi di mana pernikahan itu dapat menjadi sangat superficial atau dangkal, di mana orang bisa melakukan kawin kontak saja misalnya, atau orang menikah hanya karena uang atau menikah di atas kertas, namun mereka tidak berusaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih intim, karena yang ingin dicapai adalah hanya uang saja, dan itu hanya perlu ditunjukkan dengan kartu nikah, sehingga kehidupan yang harmonis dan rasa menghormati yang ingin opening government ciptakan belum tentu terjadi. Namun yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang yang hidup dalam sebuah budaya yang sangat kuat,
kebutuhan material seperti subsidi, uang, dan sebagainya bukan menjadi prioritas utama. Karena pada saat ini, ketika Anda berasal dari sebuah budaya tertentu atau etnis tertentu, yang dikedepankan adalah sebuah rasa hormat atau sebuah pride yang Anda miliki ketika Anda mewakili suatu etnis. Sehingga insentif yang diberikan oleh pemerintah pun, walaupun ada, orang dari etnis tertentu belum tentu mau untuk menikah antar etnis karena kebutuhan material tidaklah menjadi prioritas utama dibandingkan dengan rasa pride dari sebuah etnis. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena saat ini, masuk argumen saya yang selanjutnya, masyarakat dari suatu etnis tertentu memiliki prioritas untuk mempertahankan budayanya, seperti tradisi keluarga, bahasa daerah, bagaimana cara mereka hidup, dan bagaimana cara mereka memandang suatu hal, contohnya. Masalahnya, kemurnian dari budaya suatu etnis ini mulai terhapus di status quo. Contohnya, suku Dayak misalnya, yang sudah mulai terkikis dan mulai kehilangan tempat tinggalnya atau sebagainya. Masalahnya adalah saat ini, pemerintah belum mampu untuk membudidayakan berbagai budaya dan bahasa daerah yang terdapat di negara kita saat ini. Sehingga ketika tim opening government berusaha untuk menjelaskan bahwa kita harus menikah lintas etnis, maka terdapat terkikisnya budaya original atau budaya asli dari suatu etnis, contohnya, di mana akan terhapus oleh asimilasi budaya. Namun yang kedua, ketika opening government juga menjelaskan bahwa, bagus sekali, karena nanti akan tercipta rasa persamaan dan saling menghormati, hal ini juga dipertanyakan. Karena ketika kita membicarakan pernikahan, maka pernikahan itu tidak hanya membicarakan mengenai ketika Anda menikah, maka Anda akan bahagia, namun di dalam suatu pernikahan terdapat berbagai macam masalah, contohnya finansial, bagaimana membesarkan anak, dan sebagainya. Ketika kedua etnis menikah, maka yang menjadi masalah adalah ketika konflik muncul, maka contohnya mertua datang dari etnis A dan menantu datang dari etnis B. Ketika menantunya mengalami masalah dengan mertua dari etnis A, maka mertuanya akan melihat bahwa perilaku dari si menantu tersebut adalah representasi dari perlakuan satu etnis tertentu dan akan menjadi generalisasi dari suatu etnis yang akan menciptakan stigma yang lebih kuat terhadap etnis tertentu. Dibandingkan ketika seseorang menikah dengan etnis yang sama, contohnya ketika terdapat masalah, maka mereka akan melihat bahwa, ini masih merupakan saudara saya dari ipar dan ipar dan ipar, sehingga masalahnya juga belum tentu tercipta atau dapat lebih diselesaikan dibandingkan ketika terdapat pernikahan antar etnis yang terjadi di open government. Pertanyaannya adalah di opening opposition, lalu apakah dapat terjadi pernikahan antar etnis? Kami merasa bahwa itu masih bisa dilakukan, namun tidak harus menciptakan insentif yang lebih lanjut. Tim pemerintah juga menjelaskan bahwa nanti anaknya akan menjadi lebih toleran karena mereka belajar dari dua budaya. Pertanyaannya adalah opening government atau closing government juga harus menjelaskan mengapa pernikahan antar etnis menjadi eksklusif proposal yang dapat dilakukan, karena kami merasa bahwa terdapat alternatif lain di dalam status quo, contohnya, di mana pemerintah dapat menciptakan pelajaran di sekolah yang lebih diverse dan multikultural, serta representasi anak dari berbagai etnis dapat diciptakan di dalam satu ruang kelas, contohnya. Atau pemerintah juga dapat melakukan representasi multikultural dari public figure di TV, sehingga dapat menciptakan edukasi, di mana kami merasa hal tersebut lebih penting, karena opening government dan closing government juga harus menjelaskan mengapa seluruh masalah multi etnis yang ada di status quo saat ini hanya diciptakan karena seseorang berada dari perbedaan ras, karena kami merasa bahwa masalah multikultural yang ada di status quo saat ini dapat juga diciptakan oleh masalah agama misalnya yang menjadi mengikat kuat di dalam satu etnis contohnya, atau juga masalah sistematis seperti edukasi, stigma dan prejudis, faktor ekonomi dan sebagainya yang menjadi sangat tangled, sehingga kami juga merasa bahwa pernikahan antar etnis belum tentu dapat menyelesaikan masalahnya, dan tim pemerintah hanya dapat memenangkan debat ini jika mereka bisa menjelaskan mengapa rasa menghormati tersebut akan tercipta dan eksklusif terjadi melalui pernikahan antar etnis. Vote untuk tim opening opposition. Terima kasih. Terima kasih pembicara kedua OO. Sekarang saya panggil pembicara pertama dari CG. Dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, izinkan saya meng-set timer terlebih dahulu. Jika ada interupsi, silakan sampaikan melalui kolom chat dan unmute ketika saya telah memberikan izin. Baik, kami akan memulai kasus dari Jackie dalam hitungan.
5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa tim OO telah memiliki miskonsepsi dengan adanya perbedaan dari ranah kriminal dan juga yang melanggar hukum dan ranah yang tidak kriminal atau melanggar hukum. Mereka menyatakan bahwa kawin kontrak bisa saja terjadi karena adanya insentif ini. Kami percaya bahwa kawin kontrak merupakan hal yang melanggar hukum dan sudah termasuk ke dalam ranah kriminal, sehingga ini tidak termasuk ke dalam perdebatan kita pada mosi kali ini. Maka tidak adil jika mereka membawa adanya hal tersebut ke dalam ranah perdebatan kita pada malam hari ini. Mereka juga menyatakan bahwa yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di etnis tertentu pada status quo adalah pride ataupun kebanggaan mereka terhadap kebudayaan, misalnya mereka ingin menjaga kebudayaan mereka dan sebagainya. Sehingga dengan adanya pernikahan antar etnis ini akan menyebabkan terkikisnya budaya yang ada di etnis tersebut. Kami percaya bahwa terkikisnya budaya itu bahkan terjadi jika pasangan menikah dari satu suku yang sama. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak menganggap bahwa budaya tersebut praktikal ataupun memiliki benefit untuk mereka preserve ataupun mereka lestarikan ke depannya. Oleh karena itu kami percaya bahwa adanya kehilangan budaya tersebut bukan permasalahan dari musik kali ini, yaitu pernikahan antar etnis, sehingga yang harus diusut dari permasalahan tersebut adalah bagaimana cara pemerintah dan juga kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya yang mereka miliki. Mereka juga menyatakan bahwa stigma ataupun stereotip menjadi lebih buruk jika terjadi pernikahan antar etnis. Justru kami percaya di status quo saat ini banyak stigma ataupun stereotip terhadap suku-suku tertentu karena mereka tidak saling mengenal dan hanya berpegang kepada narasi yang sudah mereka dengar dari dahulu kala, misalnya misalnya di Indonesia sendiri, suku dari orang timur itu keras dan juga kasar dan sebagainya. Kami percaya bahwa hal itu merupakan generalisasi dan akan bisa teratasi dengan proposal dari tim kami. Selanjutnya, mereka juga menyatakan bahwa tim OO juga menyatakan bahwa konflik yang ada tidak akan berlanjut karena ada kerugian dari kedua belah pihak dan sebagainya, sehingga mereka tidak memiliki insentif untuk melanjutkan. Tapi di kenyataannya di status quo saat ini justru konflik semakin merebak karena adanya stereotip dan juga bargaining power yang tidak sama di antara etnis tersebut. Sehingga ini akan berlanjut terus-menerus jika pemerintah tidak turun tangan dengan adanya musik kali ini. Lalu yang selanjutnya mereka juga menyatakan bahwa akan terjadi pernikahan yang tidak tulus dan sebagainya. Kami percaya bahwa hal ini walaupun akan terjadi status quo, tetapi hal ini setidaknya akan memberikan diskursus kepada masyarakat, mengirimkan narasi kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk bisa memperbaiki masalah struktural dengan yang berkaitan dengan pernikahan antar etnis saat ini. Baiklah, sekarang lanjut ke kasus dari tim kami. Stance kami pada kali ini, kami akan sangat menganjurkan pernikahan antar lintas etnis karena hal itu memiliki benefit yang sangat besar bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat sendiri, yang akan dijelaskan di layar selanjutnya. Apa yang akan kami lakukan untuk mendukung hal ini? Pertama, kami akan membiayai pernikahan. Kenapa Dewan Juri terhormat? Karena kami percaya bahwa pernikahan antar etnis di negara-negara yang multikultural yang sebagian besar merupakan negara berkembang seperti di Indonesia itu terhalang dari biaya. Kenapa? Karena adanya perbedaan suku dan juga perbedaan daerah, maka mereka memiliki upacara adat dan juga mahar yang berbeda ataupun lebih mahal daripada yang lain. Dewan Juri terhormat, kami akan membiayai pernikahan mereka dengan memberikan persentase dari total seluruh biaya pernikahan yang akan mereka adakan. Misalnya mereka memiliki biaya pernikahan sebesar 200 juta, maka dengan menimbang dari penghasilan kedua belah pihak yang akan menikah dan juga dari aset mereka, misalnya pemerintah akan biayai persentase dari total biaya yang harus dibantu oleh pemerintah. Kami percaya dengan hal ini maka pernikahan antar etnis akan berlangsung dengan lebih mudah dan juga lebih disetujui oleh masyarakat. Yang kedua, kami akan memberikan dana insentif untuk rumah tangga sesuai tingkat ekonomi mereka juga. Dewan Juri terhormat, akan ada lower class, middle class, dan juga high class, sehingga kami akan memberikan insentif sesuai dengan tingkat ekonomi mereka, sesuai dengan penghasilan mereka per harinya ataupun per bulannya. Lalu yang ketiga, kami akan memberikan tabungan beasiswa untuk anak mereka dan hanya bisa dicairkan setelah anaknya sekolah dan sebagainya. Kalaupun pasangan tersebut tidak memiliki anak ataupun tidak ingin memiliki anak ataupun tidak bisa, maka mereka bisa membuat surat pernyataan sehingga uang tersebut bisa dicairkan secepatnya dan
dan mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk kehidupan mereka. Lalu yang selanjutnya, tujuan kami adalah untuk memperkecil ataupun menghilangkan stigma dari suatu suku dan juga suatu etnis yang ada. Misalnya di Indonesia sendiri, ada stigma bahwa orang Jawa ataupun orang Sunda tidak cocok karena mereka dulu memiliki sejarah peperangan dan sebagainya ketika zaman kerajaan dulu Dewa Jaya terhormat. Kami percaya bahwa ini memberikan banyak sekali halangan untuk orang-orang yang berbeda suku ini untuk menikah, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa mencapai optimasi dari dirinya. Dan kami percaya bahwa dengan adanya insentif yang diberikan yang telah kami sebutkan tadi, maka komitmen dari pemerintah itu bisa tersalurkan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa merubah pikirannya bahwa yang pemerintah lakukan ini masuk akal untuk mereka bisa mencapai kehidupan mereka yang lebih layak ke depannya. Kami juga ingin stereotip bahwa orang timur itu lebih kasar dan sebagainya itu dapat teratasi, karena dengan adanya insentif ini orang-orang yang akan menikah, misalnya orang dari timur dan orang dari Indonesia Barat yang akan menikah, mereka akan lebih mudah karena mereka memiliki insentif dari pemerintah dan keluarganya juga lebih menyetujui, sehingga pada akhirnya terjadi pengenalan yang lebih lanjut dari kedua suku tersebut, sehingga mereka bisa mengubah pandangan dan pikiran mereka tentang orang-orang yang berbeda. Lalu yang ketiga, kami ingin mempererat hubungan semua etnis di negara tersebut. Jika hubungan semua etnis tersebut telah menjadi lebih damai karena mereka sudah memiliki pengetahuan akan etnis yang lain tersebut, mereka akan menciptakan kedamaian dan juga toleransi yang lebih tinggi Dewan Jaya terhormat. Hal ini akan sangat berpengaruh baik kepada pemerintah karena konflik sipil dan juga konflik ras akan lebih bisa teratasi ke depannya jika memiliki toleransi yang tinggi. Kami percaya dengan adanya insentif ini, maka bargaining power dari etnis-etnis yang berbeda juga akan lebih seimbang ke depannya. Kenapa? Karena banyak sekali etnis yang memiliki bargaining power yang jauh karena mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi yang sama, misalnya etnis Cina dan juga etnis dari Indonesia sendiri. Misalnya mereka etnis Cina merasa bahwa orang Indonesia itu lebih rendah karena mereka jarang menjadi berbisnis atau mereka kurang sukses dan sebagainya. Kami percaya dengan adanya insentif ini, maka orang-orang akan semakin yakin untuk menikah bahkan jika mereka berbeda etnis, dan pemikiran-pemikiran tersebut akan bisa terhapuskan ke depannya Dewan Jaya terhormat. Lalu untuk ekstensi yang selanjutnya akan disampaikan oleh bicara kedua dari tim kami. Sekian. Halo, apakah Kak Riki masih connected? Hai. Suara aku kedengaran? Yes, sudah dengar. Kalau misalnya pidato aku kayak lagi atau ya nge-lag dan lain-lainnya, tolong langsung di-cut aja ya teman-teman. Oh ya, kemudian preferensi interupsinya melalui unmute. Jadi kalau teman-teman ada interupsi boleh langsung nyalakan mikrofon. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pemberian insentif mungkin hal yang menyenangkan untuk individu, tetapi keberlakuannya belum tentu baik dan terkadang menjadi tidak efektif kepada ibu sekalian. Jika pemerintah pembuka ingin mencapai keuntungan masyarakat yang lebih inklusif dan non-diskriminatif, solusinya bukanlah insentif bagi pernikahan lintas etnis, tetapi memperkuat upaya status quo dalam mengentaskan diskriminasi antar etnis. Seluruh keuntungan yang dijanjikan oleh pemerintah berdasarkan pada asumsi bahwa ketika Anda menikah dengan dimotivasi oleh uang, maka akan menimbulkan keberlangsungan pernikahan tersebut. Tapi pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang didominasi oleh motivasi kasih sayang dan hal-hal superficial yang lain. Finansial bukanlah salah satu motivasi yang dapat menjamin hal tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Motivasi finansial memberikan Anda motivasi untuk menikah, tapi bukan motivasi untuk saling mencintai. Pemerintah pembuka gagal menjelaskan beban ini. Di sisi lain, menurut kami proposal pemerintah penutup sangatlah mengerikan. Jangan terbuai dengan irasionalitas pemerintah penutup yang menjanjikan mekanisme tentang pemberian insentif bagi ibu rumah tangga, beasiswa bagi anak mereka, dan mekanisme berlebihan lainnya. Karena simetris dari pemerintah adalah mengasumsikan adanya sumber daya untuk memberikan duit atau finansial kepada pernikahan ini. Tapi kontinuitas dari pernikahan tersebut perlu didebatkan, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita masuk apa yang dibayangkan oleh dunia oposisi penutup. 1. Pernikahan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. 2. Kami mendukung adanya pengintegrasian dan bentuk asimilasi intraetnis yang ekstra etnis yang ada di status quo, seperti seminar anti diskriminasi, penghilangan kesenjangan antara satu ras dengan ras lainnya, diskriminasi, maksud saya
upaya-upaya afirmasi dari pemerintah, penghormatan terhadap sesama etnis, dan hal lain yang sudah diajarkan di sekolah dasar. Namun yang ketiga, apakah oposisi penutup masih mempercayai adanya eksistensi lintas etnis? Jawabannya ada, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi melalui keputusan organis dari masyarakat, sebagaimana di status quo kita berbahagia dengan segala jenis ras pernikahan, begitu pula dunia oposisi penutup akan beroperasi. Apa yang membedakan dengan kasus oposisi pembuka? Dua hal. Yang pertama, oposisi pembuka menyandarkan seluruh analisis mereka, analisis mengenai untung rugi mereka pada asumsi bahwa masyarakat akan dipaksa untuk menikah tanpa menjelaskan mengapa ketika pernikahan lintas etnis dengan konsensus tujuan finansial antara pengantin masihlah hal yang buruk. Oposisi penutup berkata tidak peduli apakah itu paksaan atau bukan, proposal ini bukanlah hal yang penting ataupun strategis untuk dilakukan. Namun yang kedua adalah penjelasan terkait permasalahan domestik yang akan memberikan generalisasi citra buruk sebanyak itu yang dikatakan oleh wakil pemimpin oposisi di oposisi pembuka adalah hal yang sangat sepele. Menurut kami itu bukanlah hal yang sangat signifikan di dalam debat ini. Mari kita lanjut pada kontribusi eksklusif oleh regu oposisi penutup. Dua hal, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip insentif, dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai ketidakadaan urgensi atau kepentingan dari karakteristik permasalahan regu pemerintah atau kursi pemerintah secara keseluruhan. Yang pertama, mengenai prinsip insentif. Pemerintah memberikan insentif ketika pertanggungjawabannya dapat dimintakan secara kredibel dan tanpa adanya superficial. Misalnya, insentif berupa subsidi bahan bakar minyak pemerintah dapat dapat diminta pertanggungjawabannya ketika disparitas bahan bakar masih terjadi karena jelas dapat dibuktikan alasan kegagalannya secara kuantitatif. Atau mari kita berbicara mengenai pajak. Insentif berupa pengurangan pajak dapat diminta pertanggungjawabannya secara kredibel apabila perusahaan gagal untuk mencapai break-even point setelah pemberian insentif pengurangan pajak. Insentif yang diberikan di dunia pemerintah di dalam proposal ini tidak konkuren dan tidak konsisten dengan prinsip insentifikasi status quo, karena ketika pemerintah telah berinvestasi di pernikahan lintas etnis tersebut, kegagalannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pasti dan kredibel. Mereka bisa dengan mudah saja menyalahkan faktor eksternalitas dan kerugian faktor eksternalitas seperti, ya saya sudah menikah, saya sudah mencoba untuk mencintai, tapi tidak berjalan dengan lancar, ya apa boleh buat. Tapi permasalahannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, keuntungan dari regu pemerintah bersifat ilusionaris, tapi kerugiannya menjadi pasti, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita berbicara mengenai irasionalitas masyarakat, di mana masyarakat menikah karena uang. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketika telah mendapatkan uang, mereka ada opsi untuk melakukan perceraian misalnya, dan mereka diizinkan untuk melakukan hal tersebut. Sudah rahasia umum, setiap individu memiliki tendensi untuk melakukan sesuatu dengan gegabah dan irasional ketika kita tahu irasionalitas yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kalkulasinya adalah saya tidak perlu mempertanggungjawabkan hal ini, kegagalan ini, tetapi saya mendapatkan keuntungan sesaat. Kesimpulannya adalah upaya pemerintah tidak dapat terjustifikasi dan membawa pada suatu kerugian. Namun kontribusi yang kedua, mari kita berbicara mengenai urgensi atau kepentingan dari proposal pemerintah. Menurut kami, kasus terbaik dari kursi pemerintah adalah terdapat asumsi bahwa pernikahan multi etnis akan meningkatkan toleransi antara umat berbudaya. Namun dua permasalahan dari argumentasi ini, karakterisasi dari calon pengantin tersebut sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, orang yang memang tidak ingin menikah secara ekstra etnis, menurut kami itu adalah orang yang memang sudah sangat bertoleransi. Oleh karena itu tidak ada keuntungan pemerintah, tidak mungkin keuntungan pemerintah. Oleh karena itu menurut kami itu bukanlah benefit dari pemerintah, itu balik lagi kepada zero sum game. Dewan juri, kontribusi ini berbeda dengan kontribusi oposisi pembuka karena mereka sebelumnya berkata bahwa keuntungan pemerintah tidak mungkin terjadi karena adanya batasan budaya yang berhubungan dengan perizinan seseorang menikah atau tidak. Oleh karena itu kami berbeda dengan kontribusi oposisi pembuka. Namun yang kedua, orang yang tidak ingin menikah ekstra etnis karena alasan budaya atau naratif pernikahan intra etnis yang begitu dominan di budaya di mana ia dibesarkan, menurut kami di dalam hal ini tidak akan terwujud juga toleransinya, bukan? Karena apabila menikah dengan alasan finansial atau insentif yang diberikan pemerintah, itu tidak akan langsung memupuk rasa kasih sayang atau rasa cinta untuk bertahan di dalam pernikahan tersebut. Komparasinya dengan kasus oposisi penutup adalah, mari kita lihat di kasus terburuk kami, mungkin perubahan atau
benefit toleransi akan tercapai dengan lambat. Namun menurut kami itu tidak apa-apa karena perubahan kami organis. Kalau memang mau menikah lintas etnis itu karena didasarkan pilihan sendiri secara absolut, yang berarti ketika Anda memutuskan untuk masuk ke bentuk pernikahan ini, Anda sudah menyelesaikan fase memahami perbedaan-perbedaan yang muncul, yang berarti toleransi dan inklusivitas dan lain-lainnya yang dikatakan bahwa pemerintah dapat tercapai oleh proposal kami. Apa arti penting dari penjelasan ini? Yang pertama, inabilitas proposal oposisi inabilitas proposal pemerintah untuk membuktikan motivasi mendapatkan insentif dari pemerintah seyogyanya paralel dengan insentif untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Namun yang kedua, fakta bahwa keuntungan pemerintah adalah ilusionaris sementara kerugiannya adalah mutlak bukanlah pemutus pertalian di debat ini. Pemutus pertaliannya adalah di dunia oposisi di mana terdapat kepastian keuntungan, di mana setidaknya tidak ada individu yang menikah karena motivasi yang salah yang merusak kesakralan institusi pernikahan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, terkadang untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak memerlukan sebuah mekanisme baru yang radikal. Kebanyakan waktu suatu permasalahan hanya perlu diselesaikan dengan tanpa menambah beban yang berlebih seperti mosi ini. Bangga untuk menolak mosi ini. Terima kasih pembicara pertama CO. Sekarang saya panggil pembicara kedua, CG. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada Dewan Juri, moderator, dan rekan tim pro dan tim kontra yang telah mempersilahkan saya untuk berargumentasi. Saya dari Closing Government sangat setuju pada mosi ini, yaitu di negara multi etnis, Dewan ini akan memberikan insentif kepada warganya yang melakukan pernikahan lintas etnis. Namun sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin sanggahan yang akan membidas argumentasi dari tim lawan. Yang pertama, tadi pembicara dari tim lawan mengatakan bahwa pemerintah harus mencari solusi untuk konflik yang terjadi antar etnis ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa konflik di negara yang multikultural yang memiliki banyak etnis itu sangat banyak, Dewan Juri yang terhormat. Lalu apakah pemerintah mampu untuk menyelesaikan atau memberikan solusi satu persatu untuk permasalahan tersebut, Dewan Juri yang terhormat? Maka dari itu, sebelum adanya konflik, kita perlu adanya suatu kebijakan untuk melakukan pencegahan. Pencegahan lebih baik dilakukan daripada kita mencari solusi, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, pencegahan yang akan tim kami bawakan yaitu dengan melakukan pernikahan lintas etnis ini yang akan diberikan insentif, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu akan lebih meredam konflik yang akan terjadi daripada kita mencari kemana-kemari solusinya, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, tadi pembicara dari tim lawan mengatakan bahwa pernikahan lintas etnis tersebut bukanlah solusi untuk konflik. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa salah satu cara untuk diplomasi adalah dengan melakukan pernikahan, yaitu dinamakan soft diplomasi. Seperti kita ketahui dalam historical sejarah Indonesia saja ada beberapa diplomasi yang dikenal. Yang pertama yaitu diplomasi melalui peperangan. Peperangan itu dapat terjadi karena sebelumnya pemerintah tidak melakukan pencegahan. Maka dari itu untuk meminimalisir peperangan yang akan menimbulkan banyak korban, kita melakukan soft diplomasi. Salah satunya adalah dengan pernikahan. Pernikahan akan mempererat hubungan antar individu, antar grup, antar etnis, dan itu akan lebih memberikan dampak yang baik dan tidak menimbulkan korban sebanyak diplomasi berperang, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga tadi pembicara dari tim lawan mengatakan bahwa mereka menganggap pernikahan lintas etnis ini hanya akan memotivasi masyarakat untuk mencari uang, untuk mencari insentif belaka, bukan kasih sayang. Namun Dewan Juri yang terhormat, bukankah lebih baik jika pernikahan ini selain untuk mendapatkan uang bagi perekonomian mereka, pernikahan ini justru juga akan dilandasi dengan saling mencintai? Bukankah itu akan lebih baik dalam status quo saat ini, Dewan Juri yang terhormat? Yang dimana yang dikhawatirkan oleh tim lawan adalah bagaimana jika pengantin ini tidak saling mencintai. Namun kita ketahui jika mereka melakukan pernikahan maka itu adalah jenjang yang sangat serius dan sangat sakral. Tentunya mereka pasti adalah seseorang yang saling mencintai, Dewan Juri yang terhormat. Dan maka dari itu saya sebagai pembicara dari Closing Government sangat mendukung proposal kami untuk memenangkan perdebatan ini. Baiklah, memasuki argumentasi saya. Seperti yang dikatakan oleh pembicara dari tim saya bahwa kategorisasi aktor yang paling berdampak pada mosi ini ada dua, dan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah masyarakat.
Masyarakat di negara multi etnis ini sangat beragam. Setidaknya mereka pasti memiliki tradisi adat yang telah dibawa sejak lahir. Adanya etnis yang berbeda ini membuat adanya perbedaan terhadap satu sama lain. Seperti di Indonesia sendiri, etnis besarnya adalah Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Batak, Bugis, Cina, dan lain-lain. Dengan banyak etnis tersebut, maka harus ada persatuan dari berbagai perbedaan tadi agar tidak ada terjadi anggapan salah satu etnis yang lebih superior di negara ini. Dan yang kedua, aktor yang paling berdampak adalah pemerintah. Pemerintah di negara multikultural ini adalah pemerintah yang mampu melihat permasalahan dari berbagai perspektif. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pencegahan konflik dengan mendukung pernikahan lintas etnis ini. Dan jika kita melihat dari kapabilitas pemerintah itu sendiri, pada dunia yang kami bangun, pemerintah memiliki kapabilitas itu, yaitu pemerintah mampu membiayai pernikahan mereka seperti solusi yang telah diberikan oleh rekan tim saya dan Jurnal Terhormat, yaitu pemerintah akan memberikan biaya pernikahan yaitu beberapa persen berdasarkan dari kekayaan sang pengantin ini, dan uang tersebut akan digunakan untuk membangun perekonomian mereka. Daripada solusi dari tim lawan yaitu memberikan dana ini untuk hal-hal lain, bukankah lebih baik kita memberikan dana ini untuk sepasang pengantin yang ingin menikah agar mereka membangun perekonomian yang lebih baik, maka dari itu perekonomian negara juga akan terbangun yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat. Dan seperti solusi kami bahwa kami juga akan memberikan tabungan untuk sang anak yang di mana tabungan ini akan membantu lajur pendidikan mereka. Daripada kita mengedukasi mereka melalui sekolah, melalui guru-guru di sekolah, itu tidak akan menjamin terserapnya ilmu toleransi antar etnis dan Juri yang terhormat, karena kita ketahui bahwa jam pelajaran itu juga sangat sedikit, misalnya 2 jam per minggu itu tidak akan tersalurkan dengan baik bagi sang anak. Jika kita memberikan tabungan untuk sang anak ini, dia melihat bagaimana orang tuanya menikah antar etnis, maka itu akan lebih memberikan kesan yang melekat pada sang anak itu dan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga yaitu memperkecil gap antara etnis. Contohnya adalah etnis Cina dan pribumi, di mana pada status quo yang biasa terjadi, Cina menganggap bahwa dirinya lebih superior karena mereka memiliki ekonomi yang lebih tinggi, misalnya mereka memiliki perdagangan, sedangkan pribumi tidak memiliki itu. Maka dengan ada insentif ini, mereka akan mempergunakan itu contohnya sebagai mahar mereka untuk melakukan pernikahan ini, sehingga tidak ada terjadi kesenjangan antar satu etnis dengan etnis lain. Yang dimana kita ketahui bahwa di negara multikultural ini salah satu permasalahannya adalah kesenjangan. Dewan Juri yang terhormat. Jika kesenjangan antar etnis tersebut tetap terjadi, maka pemerintah akan semakin banyak PR-nya, akan semakin banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan pemerintah. Maka dari itu insentif ini merupakan salah satu insentif yang paling berdampak positif bagi masyarakat di negara multikultural itu. Dan jika tim oposisi mengatakan bahwa mereka ingin melakukan solusi lain, yaitu dengan mengalokasikan dana ini untuk hal lain, itu tidak akan efektif. Mengapa? Karena sasaran yang mereka tuju itu tidak langsung ke kaum etnisnya, tetapi dana yang kami keluarkan ini tertuju langsung kepada etnis-etnis yang akan menikah ini. Dan etnis yang menikah ini juga tidak semuanya tidak semua etnis akan menikah lintas etnis begitu, Dewan Juri yang terhormat. Pasti ada beberapa yang nikah dengan sesama jenis etnisnya. Maka itu juga tidak akan mengurangi kultural atau tidak akan mengurangi budaya yang dikhawatirkan oleh pihak oposisi dan Juri yang terhormat. Baiklah, maka dari itu kami menganggap bahwa proposal dari kami akan lebih efektif untuk digunakan pemerintah daripada proposal dari tim oposisi yang tidak menyampaikan bagaimana status quo saat ini akan meredam konflik yang akan terjadi masa depan. Begitu, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih pembicara kedua CG. Sekarang saya panggil pembicara kedua CO. Dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Untuk interupsi, silakan taruh di chat box dan saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. 2 framing sebelum masuk ke dalam pertentangan di debat ini. Framing pertama, tidak ada tim di dalam debat ini yang menjelaskan apa sebenarnya
tujuan atau obligasi utama dari pemerintah di suatu negara multi etnis? Apakah obligasinya untuk memastikan seluruh etnis menjadi sahabat atau menjadi pasangan yang intim, atau justru hanya untuk menjamin bahwa masyarakat teratur dan tertib seperti tidak ada diskriminasi dan tidak ada yang bertengkar? Tim oposisi penutup adalah satu-satunya tim dengan kontribusi eksklusif ini, karena kami rasa bahkan dalam kasus perkawinan multi etnis memang terjadi sedikit, kami merasa tidak apa-apa karena objektif atau obligasi utama dari pemerintah adalah satu, mencegah ras-ras bertengkar seperti yang sudah ada di status quo, dan dua adalah menjamin bahwa institusi pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan privat dan bukan urusan eksternal publik yang dapat dicampur aduk dengan ekonomi. Framing kedua adalah pemerintah klaim bahwa etnis superior tidak mungkin memanfaatkan insentif ini karena ketika melakukan pernikahan ada chemistry dan juga ada cinta. Namun kami merasa bahwa mekanisme ini sangat kontradiktif terhadap keuntungan yang ingin mereka raih, karena ketika mereka berkata bahwa uang yang diberikan tidak akan sebesar itu atau tidak secepat itu, sehingga belum tentu mereka ingin menikah dengan etnis lain karena keuntungan, maka keuntungan dari yang diklaim oleh pemerintah bahwa orang-orang akan menikah lintas etnis tidak bisa diklaim. Debat ini hanya dapat beroperasi di mana insentifnya cukup besar sampai-sampai etnis superior akhirnya mau melakukan perkawinan dengan pasangan lintas etnis meskipun tidak ada rasa cinta atau kasih sayang. Ini adalah sebuah trade-off yang menjadi beban pemerintah kenapa akhirnya dapat dijustifikasi. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki burden yang sama sekali tidak dijawab sampai akhir debat bahwa mengapa dapat dijamin efektivitas bahwa perkawinan lintas etnis tanpa rasa sayang atau keinginan untuk mengenal satu sama lain akan menyebabkan toleransi. Saya memiliki dua titik pertentangan di debat ini. Titik pertentangan yang pertama adalah apakah ada urgensi dari proposal ini. Pemerintah pembuka intinya memberikan satu argumentasi bahwa ada urgensi karena status quo seperti gerakan sosial tidak cukup. Dua respon. Respon pertama tidak benar. Status quo sudah memiliki kemajuan karena pemerintah di negara multi etnis mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa masyarakat teratur dan masyarakat tertib. Tidak hanya dari gerakan sosial, tapi alternatif seperti pendidikan toleransi multi etnis, Bhinneka Tunggal Ika di kurikulum, pelajaran agama, dan di pendidikan, forum sosialisasi, dan bahkan di media selalu ditekankan bahwa pemerintah meyakinkan bahwa setiap orang harus saling menghargai. Selain itu, hukum dan penegakan hukum juga tetap ada di status quo, di mana apabila ada diskriminasi atau ujaran kebencian terhadap etnis tertentu, orang tersebut akan disanksi secara pidana di penjara misalnya. Terlebih lagi, penerimaan kebudayaan terjadi dari interaksi masyarakat sehari-hari, misalnya belanja atau komunitas di sekolah atau di tempat ibadah di mana terdiri dari multi etnis, akhirnya ada yang sahabatan atau pacaran atau bahkan berbagi cerita di dalam komunitas tersebut. Sehingga apabila pemerintah yakin bahwa solusi untuk toleransi adalah interaksi intim atau interaksi secara emosional lintas etnis, hal ini sudah ada di status quo dan sudah masif. Respon yang kedua, namun bahkan apabila alternatif di status quo tidak sampai penerimaan etnis lain oleh suatu etnis, maka sampai-sampai tidak ada pemerintahan, kami rasa alternatif seperti hukum atau pendidikan, nilai-nilai tidak boleh mendiskriminasi etnis lain sudah cukup untuk masyarakat multi etnis untuk dapat hidup berdampingan. Hal ini sangat penting dan sangat relevan karena kami percaya bahwa obligasi pemerintah yang paling utama adalah untuk memastikan keteraturan atau tertib masyarakat, dan apabila sudah tercapai, kami rasa itu sudah cukup. Dan ini adalah kontribusi eksklusif dari tim oposisi penutup. Oleh sebab itu, tim oposisi penutup adalah satu-satunya tim yang menjelaskan secara lengkap bagaimana setiap mekanisme alternatif di status quo sesungguhnya sudah efektif untuk menjamin keteraturan atau tertib masyarakat, yaitu satu-satunya tujuan atau kepentingan utama pemerintah di negara multi etnis. Oleh sebab itu, titik pertentangan pertama kami menang. Titik pertentangan kedua adalah apakah ada keuntungan dari proposal ini. Pemerintah pembuka mengatakan bahwa pertama, ketika kita menikah, kita mengenal pasangan kita dan budaya. Respon saya terhadap ini adalah tidak ada jaminan bahwa mereka memiliki keinginan untuk melakukan eksposur satu sama lain atau menerima satu sama lain, karena kemungkinannya adalah dua hal berikut. Satu, keluarga yang adatnya sangat ketat sampai-sampai tidak mau menerima atau menikah dari adat lain akan berusaha untuk menghambat bahwa anggota keluarga mereka misalnya untuk menerima antar pasangan untuk menjaga nama baik adat misalnya. Karena misalnya di dalam adat tersebut merupakan suatu ketabuhan untuk menikah dengan adat lain. Tapi kedua, ketika pasangan tersebut menikah dan bertengkar atau bahkan sampai bercerai di warga multi etnis, maka keluarga juga bisa ikut bertengkar karena di dalam multi etnis ketika etnisnya sangat kental, keluarga akan akhirnya menjadi permasalahan antar etnis dan stereotip terhadap etnis lain akan buruk, itu akan menjadi semakin dikonfirmasi dibanding apabila pernikahan tersebut didasari oleh itikat baik yang tidak melibatkan identitas atau etnis seseorang. Apa yang menjadi komparasi? Komparasinya di kita adalah pernikahan multi etnis akan terjadi karena
karena saling mencintai, dan kedua adalah bahwa adanya interaksi organik seperti komunitas atau di lingkup pertemanan di sekolah yang jauh lebih baik karena terdapat keinginan untuk mengenal individu lain tersebut dengan budaya-budaya dari etnisnya. Hal ini jauh sangat lebih baik karena lebih pasti dan juga lebih jangka panjang. Karena motivasi yang datang dari internal individu tersebut dan bukan digantungkan terhadap ada atau tidaknya campur tangan eksternal. Sehingga ketika campur tangan eksternal berhenti memberi insentif, maka proses untuk berusaha menerima dan hidup berdampingan dengan budaya lain juga akan masih berjalan, tidak seperti yang ada di tim pemerintah. Pemerintah tidak bisa hidup di dunia utopia di mana pemerintah memiliki dana non-stop terus-terusan ketika masyarakat yang menikah multi etnis misalnya semakin banyak dan tetap harus membiayai anak mereka sampai mereka dewasa. Hal tersebut tidak dapat diklaim oleh mereka. Respon yang kedua adalah terhadap poin pemerintah penutup yang mengatakan bahwa pernikahan multi etnis terhalang oleh biaya. Oleh sebab itu dengan insentif ini maka kita akan membantu mereka menikah dan insentif ini adalah paling bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dua respon terhadap poin ini. Satu, tidak ada penjelasan mengapa pernikahan multi etnis memiliki masalah eksklusif kekurangan biaya menikah yang harus secara spesial dibantu oleh pemerintah. Menurut kami, secara prinsipal, hari ini hal ini merupakan suatu bentuk diskriminasi dari pemerintah, karena kami yakin yang menikah karena terhalang biaya juga banyak, misalnya seperti kelompok-kelompok marginal atau orang-orang kurang mampu, dalam hal misalnya mereka tidak bisa membiayai pernikahan atau untuk sustain hidup mereka ketika mereka sudah menikah. Oleh sebab itu tidak ada dasar yang kuat dari tim pemerintah untuk mengimplementasikan argumentasi ini. Namun yang kedua, kami rasa pernikahan multi etnis di status quo tidak memiliki masalah yang terhalang oleh biaya. Karena kami rasa bahwa menikah hanya membutuhkan Anda mendaftarkan di KUA yang sama sekali tidak dipungut biaya pada saat itu juga. Sehingga kami tidak mengerti mengapa terdapat urgensi untuk memberikan biaya-biaya seperti ini dan kenapa targetnya harus secara eksklusif adalah terhadap orang-orang yang menikah secara multi etnis ini. Sekian, terima kasih.